Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan buku Yakobus pasal yang pertama, ayat kedua hingga ayat yang keempat. Di situ perikopnya iman dan hikmat. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun." Puji Tuhan, kita menemukan Yakobus ingatkan kepada kita orang percaya bahwa ujian, pencobaan yang kita akan hadapi ternyata tujuannya untuk menjadikan kita sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Dalam hidup ini, ketika kita mendengar pencobaan, maka tidak banyak orang tertarik dengan kata itu. Ketika harus menghadapi ujian, tidak banyak orang suka. Banyak orang berusaha kalau bisa jangan ada ujian. Tetapi kenyataan pencobaan atau ujian di sini justru merupakan tujuan untuk kita menjadi sempurna. Nah, sebagai orang percaya, kita diajarkan hal ini supaya kita mempunyai sikap. Kita punya gaya hidup ketika kita harus berhadapan dengan pencobaan. Karena tujuan dari pencobaan yang diizinkan Allah kepada kita ternyata untuk membawa kita, melatih kita, mempersiapkan kita menjadi sempurna. Dan kita tahu tujuan kita mengikut Kristus bukan sekadar ikut Dia, tetapi kita dilatih, kita disiapkan untuk menjadi sempurna sama seperti Dia. Nah, sebab itu, sebagai orang percaya, ketika Yakobus ingatkan, berbahagialah kalau kamu harus berhadapan dengan pencobaan. Namun, hal itu tidak menjadi sesuatu yang enak buat orang yang berhadapan dengan pencobaan. Tetapi dari hal ini kita menganggap dan menemukan bahwa ternyata pelajaran yang kita hadapi dalam pencobaan adalah tentunya atas izin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan izinkan kita diuji kalau Tuhan tahu kita tidak mampu menghadapinya. Karena Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, ujian atau pencobaan yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatanmu. Jadi Tuhan tahu, dan Tuhan izinkan pencobaan itu harus kita alami, karena manusia yang hidup di bawah kolong langit ini tidak ada yang tidak akan menghadapi pencobaan. Karena hidup ini tidak selalu ada siang saja, tapi dibarengi dengan malam. Hidup ini tidak selalu disinari dengan matahari yang indah, tapi ada saatnya kita mendapatkan hujan yang deras tanpa ada matahari. Manusia mengalami hal seperti itu silih berganti, ternyata untuk memberi kekuatan bagi manusia itu sendiri, memberi kemampuan bagi manusia itu sendiri untuk terlatih menghadapi segala sesuatu. Nah, sebab itu kita melihat pencobaan-pencobaan yang kita harus hadapi ternyata itu dikatakan sebagai sesuatu yang membahagiakan kita. Kenapa bisa menjadi sesuatu yang berbahagia? Karena kita tahu kita sedang dalam proses untuk menjadikan kita sempurna. Ya, ketika kita kuliah, ketika kita sekolah, kita tidak pernah ikut ujian, kita bertanya, saya ini kapan ujiannya? Kapan saya diuji? Supaya saya bisa tahu saya punya kemampuan untuk menyandang suatu gelar,
suatu status dalam bidang ilmu pengetahuan, maka saya perlu diuji. Dan ujian itu bukan malapetaka, tapi ujian itu adalah suatu kebahagiaan karena kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik melalui proses ujian. Hal inilah yang diingatkan oleh Yakobus. Sebab itu pencobaan itu adalah sesuatu kebahagiaan karena pencobaan membuat kita belajar setia. Pencobaan mengajar kita untuk tidak bimbang. Pencobaan mengajar kita untuk tidak meragukan kuasa Tuhan. Karena banyak orang di dalam pencobaan ragu tentang Tuhan, bimbang tentang Tuhan, tidak setia dengan Tuhan. Tetapi orang yang menyadari bahwa ujian adalah kesempatan yang baik untuk membuktikan ketidakraguan kita tentang Tuhan dan keyakinan kita tentang Tuhan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hal inilah yang kita perlu lakukan dalam diri kita karena kita melihat pencobaan bukan malapetaka, bukan beban, bukan penderitaannya, tetapi tujuan dari pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Sebab itu mari, pagi ini kita sudah diingatkan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kita harus berhadapan dengan apa yang merupakan pencobaan atau ujian bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa pencobaan adalah sesuatu yang membahagiakan kami, karena kami sadar pencobaan bukan untuk menghancurkan kami. Pencobaan bukan untuk meragukan kami tentang Tuhan. Pencobaan bukan untuk merubah kesetiaan kami dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, pencobaan adalah saatnya untuk kami melihat Tuhan menjadi dekat dengan kami. Untuk kami melihat Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kami. Saatnya untuk kami melihat bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah bagi kehidupan ini. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini. Baik yang akan pergi bekerja, yang akan berbisnis, yang akan bersekolah, Engkau pelihara lindungi kami. Bahkan yang akan tinggal di rumah dengan tugas tanggung jawab dalam rumah tangga, Engkau pelihara kami, supaya kami memiliki sikap yang jelas ketika hari ini Tuhan mencobai kami, mengizinkan kami harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Biarlah kami tetap yakin Engkau setia. Biarlah kami tetap percaya Engkau tidak pernah berubah. Biarlah kami tetap bersungguh-sungguh walaupun kami ada di dalam pencobaan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mulaikan hari yang baru dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari ibadah bagi kaum pria Pantekosta Jemaat Bethesda Makassar yang akan dimulaikan pada jam 6 sore. Dan akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Sampai jumpa lagi.